Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa sekalian, masih bersama saya Ibu Kusmarwanti pada mata kuliah puisi. Ya. Pada sesi kali ini kita akan melakukan analisis persajakan di dalam puisi sebagai contoh penerapan materi-materi sebelumnya. Nah, sebelum kita melakukan analisis persajakan di dalam puisi ini, saya mengingatkan kembali dari materi yang terakhir kita bahas ya. Jadi di dalam bukunya Berkenalan dengan Puisi, Bapak Profesor Suminto Asayuti menulis bahwa klasifikasi tersebut, dalam hal ini klasifikasi persajakan, itu tidak bersifat mutlak. Sebuah baris puisi mungkin dapat mengandung berbagai pola persajakan sekaligus bergantung pada tinjauan yang dipakai. Dalam hubungan ini yang lebih penting adalah persoalan apakah persajakan itu menambah estetikanya suatu puisi atau tidak. Nah, materi kali ini kita akan menunjukkan apa yang ditulis beliau di dalam bukunya, ya, menunjukkan mengenai kutipan ini. Nah, untuk membahasnya kita akan melihat sebuah puisi ya dari Abdul Hadi WM yang berjudul Sajak Samar. Sajak Samar, puisi Abdul Hadi WM. Ada yang memisah kita, jam dinding ini. Ada yang mengisah kita, bumi bisik-bisik ini. Ada. Tapi tak ada kucium wangi kainmu sebelum pergi. Tak ada, tapi langkah gerimis bukan sendiri. Tahun 1967. Baik mahasiswa sekalian, kita akan membahas puisi pendek ini ya. Kebetulan ini puisi banyak sekali mengandung persajakan gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana jenis persajakan yang ada di dalam puisi ini sekaligus apa makna persajakan tersebut. Nah, kita mulai ya dengan ada persajakan apa sajakah dalam puisi ini? Ya, mari kita cermati. Dan puisi itu sudah banyak saya beri warna ya, ada warna merah, hijau, biru, ungu, kuning ya, untuk memudahkan kita mengidentifikasi persajakannya. Nah, mari kita cermati satu per satu. Kita mulai dari yang pertama. Di situ ada persamaan bunyi dari kata ada. Nah, termasuk jenis persajakan apakah? Jadi di situ ada kata ada yang diulang 3 kali di awal baris. Jadi kalau kita lihat berdasarkan letaknya, maka ini termasuk sajak awal karena letaknya di awal baris. Tetapi kalau kita lihat dari bunyinya, maka ini termasuk sajak mutlak. Ya, artinya apa? Sajak mutlak itu katanya diulang sama persis, gitu ya. Nah, baik. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita cermati ya. Di akhir baris di sana ada 4 kata yang bersajak, yaitu pada kata ini, pergi dan sendiri. Jadi i. Karena letaknya di akhir maka termasuk sajak akhir. Tapi kalau kita lihat hubungan antar barisnya, maka ini termasuk sajak merata. A. Ya. Berbeda lagi kalau kita lihat berdasarkan bunyinya. Kalau kita lihat berdasarkan bunyinya, di situ ada kata ini dan ini ya pada baris 1 dan 2. Nah, ini termasuk sajak apa? Mutlak ya, karena diulang sama persis. Nah, sementara itu pada baris 3 dan 4 ya, di sana ada kata pergi dan sendiri ya. Maka berdasarkan bunyinya ini termasuk sajak paruh ya. Karena yang diulang hanya separuh dari suku kata. Ya. Masih adakah lagi? Masih gitu ya. Mari kita cermati lagi ya. Kita cermati pada kata memisah dan mengisah ya. Nah, kalau kita dilihat dari bunyinya, maka ini sajak sempurna.
Mengapa dikatakan sajak sempurna? Ada suku kata yang diulang secara sempurna, sama, yaitu pada suku kata sah, memisah, mengisah, ya. Tapi kalau ini dilihat dari letaknya, maka ini termasuk sajak tengah. Ya, meskipun kalau kita berbicara sajak tengah, ya ini bisa kita cermati mulai dari yang kita itu juga sajak tengah, ya, karena letaknya di tengah di antara dua baris atau lebih, ya. Apakah masih ada lagi? Masih, gitu ya. Coba kita cermati di baris ke-3 dan 4, di situ ada kata tapi tak ada. Di baris ke-4 tak ada tapi, dibalik ya, tetapi katanya sama. Nah, kalau ini berdasarkan bunyinya maka termasuk sajak mutlak, artinya kata diulang sama persis ya, secara mutlak. Nah, sementara kalau kita lihat letaknya maka ini termasuk sajak tengah karena letaknya di antara dua baris atau lebih. Nah, mahasiswa sekalian, kita telah mengidentifikasi berbagai jenis persajakan di dalam puisi tersebut. Dan pembahasan ini sekaligus menjadi bukti mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Suminto Asayuti, bahwa klasifikasi persajakan di dalam puisi itu tidak bersifat mutlak. Jadi sebuah baris puisi itu dapat mengandung berbagai pola persajakan tergantung dari tinjauan yang dipakai. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai apa makna persajakan di dalam puisi. Dan kita masih membahas puisi yang sama, yaitu puisi Sajak Samar oleh Abdul Hadi WM. Nah, di awal tadi kita sudah mengidentifikasi bahwa di dalam puisi ini terdapat sajak awal pada kata ada. Ya. Ada yang memisah kita, jam dinding ini. Ada yang mengisah kita, bumi bisik-bisik ini. Ada. Nah, kita bisa melihat ya di awal baris sehingga disebut sebagai sajak awal. Dan perulangan ini menjadikan pembaca sadar akan keberadaan sesuatu meskipun itu tampak samar-samar. Dan sesuatu itu dapat dilihat keberadaannya atau dapat dirasakan keberadaannya melalui jam dinding, melalui bumi bisik-bisik. Ya, jam dinding ini menjadi penanda waktu yang memisahkan antara aku dan kau atau kita. Sebagaimana kita sering ya, kita dipisahkan oleh waktu gitu ya. Nah, bumi bisik-bisik itu menjadi bukti bahwa ada sebuah kisah atau cerita antara aku dan kau atau kita. Ya, jadi bumi ini menjadi saksi bahwa dia tahu apa yang telah terjadi antara kita. Nah, sementara itu perulangan kata ini di akhir baris ya, pada baris 1 dan 2, ini sekaligus sebagai penegas kondisi tersebut. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ya, keberadaan kisah, keberadaan antara aku dan kau ya, itu dinegasikan dengan perulangan kata sebagai sajak tengah, yaitu tapi tak ada dan tak ada tapi. Nah, kata tapi tak ada tapi itu seolah menyatakan bahwa tidak ada apa-apa karena tidak ada jejak yang bisa ditelusuri. Nah, jejak ini bisa dilihat dari diksi wangi kainmu ya. Jadi wangi kainmu itu seperti jejak keberadaan seseorang. Sebagaimana seseorang kalau memakai parfum, dia pergi, parfumnya masih menyebar di situ, maka dia meninggalkan jejak. Nah, ada tapi tak ada, dan ini menegaskan adanya kesamaran atau ketidakjelasan ya. Sementara itu pada perulangan bunyi i pada akhir baris yang merata, yaitu pada kata ini, pergi sendiri, ini berfungsi untuk membangun irama baris ya, sehingga puisi itu menjadi tampak hidup dan estetis. Nah, disinilah kemudian analisis persajakan di dalam puisi itu tampak. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita pahami, mahasiswa sekalian, bahwa untuk memaknai sebuah puisi, unsur persajakan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur yang lain. Ya, sebagaimana tadi kita membahas unsur persajakan, tetapi kita juga mengaitkannya dengan diksinya.
dengan makna diksinya. Nah, mungkin satu kali nanti kita akan mengaitkan dengan sarana retorikanya misalnya, atau bahasa kiasnya. Nah, ini karena puisi itu dibangun oleh berbagai unsur secara bersama-sama menjadi suatu bangunan yang koheren. Nah, mahasiswa sekalian, demikian penjelasan mengenai contoh analisis persajakan di dalam puisi. Semoga bisa dipahami ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.